Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau mengajak kami untuk belajar dari kehidupan. Belajar dari orang-orang benar, belajar dari orang-orang suci, tapi juga belajar dari orang-orang yang salah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah. Tapi juga belajar dari diri kita masing-masing. Ada begitu banyak kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kita yang tersembunyi di lubuk hati kita yang terdalam, yang mungkin kita tutupi juga. Bantu kami ya Bapa, supaya mata batin kami dapat melihat apa yang tidak kami lihat, dapat mendengarkan apa yang tidak kami dengarkan, karena kuasa Roh Kudus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, menjelang masa Paskah ini kita dihadapkan pada seorang tokoh, yaitu Yudas Iskariot. Kita bisa belajar banyak dari kehidupan. Entah itu dari orang hebat, orang pandai, santu santa. Kita bisa banyak belajar dari para kudus yang hebat, yang meski jatuh dalam dosa tapi bangun dan bangkit lagi seperti Petrus. Tapi juga kita bisa belajar dari orang-orang lemah, orang kurang, orang yang bodoh, orang yang salah, yang mengambil keputusan salah yang berakibat pada seluruh hidupnya. Dalam hal ini kita bisa belajar dari Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah salah seorang murid Yesus, salah seorang rasul. Artinya apa? Dia melihat, dia mengalami, dia mendengarkan, dia merefleksikan, dia diutus seperti murid-murid yang lain. Dia bersama Yesus, hidup bersama Yesus, makan bersama Yesus, tinggal tidur bersama Yesus. Dia berjalan berkeliling kemana-mana bersama Yesus. Dan ini semua adalah proses internalisasi, proses interiorisasi, proses pembatinan. Dia mendengarkan dengan baik apa yang dilakukan Yesus, dikatakan Yesus. Tapi juga dia melihat apa yang dilakukan Yesus konkret. Jadi bukan hanya mendengarkan apa yang diajarkan, tapi melihat apa yang dilakukan Yesus dan pribadi Yesus. Yang menarik banyak orang, yang memikat banyak orang, yang melakukan mujizat yang terhebat, membangkitkan orang mati. Dan dia melihat sendiri. Tetapi semua itu tergantung dari bagaimana orang menangkap, melihat, menginternalisasi, mengolah apa yang ia alami, apa yang ia dengarkan. Tentu kita bisa melihat ada perjuangan, ada pergulatan, ada sikap batin yang terdalam dalam diri dia yang mungkin hanya dia yang tahu, dan Yesus sendiri tahu apa yang terjadi pada setiap muridnya. Maka kita bisa bayangkan bagaimana mungkin sampai katakanlah Yudas mengkhianati Yesus. Nah, di sini ada faktor-faktor tertentu, faktor kelemahan yang mungkin harus kita dengarkan dengan baik, yaitu bahwa dia ada dua kemungkinan. Pertama, dia adalah seorang patriot yang ingin melihat bangsa Israel itu dibebaskan dari segala musuh, seorang yang cinta kepada bangsanya. Ya, seorang patriot, seorang nasionalis, seorang radikal. Tapi dia juga punya kelemahan dalam keuangan, dalam finansial. Ya. Maka sebetulnya menurut saya memang dia punya kelemahan, dia sering mengambil uang sebagai bendahara. Dan kenapa Yesus memberikan tugas kebendaharaan kepada dia, kita juga nggak tahu persis kenapa. Mungkin dia punya pengalaman
bisa mengatur keuangan dan seterusnya. Mungkin dari ketika Yesus memberikan kepercayaan, responsibilitas padanya untuk mengelola keuangan Yesus dan teman-temannya, itu berarti Yesus juga mempercayakan sesuatu kepada dia. Jadi di samping kelemahan-kelemahannya dan ini sesuatu yang harus kita sadari sebagai suatu bagian yang tidak mudah. Kecenderungan orang untuk menjadi tidak jujur. Kecenderungan orang untuk menggunakan uang demi kepentingan pribadi dan seterusnya. Bukanlah yang gampang. Tapi Yesus memberikan kepercayaan kepada Yudas Iskariot. Berarti Yudas punya kemampuan dan orang kepercayaan Yesus, bukan yang gampang ya. Jadi Yesus mempercayakan keuangan itu, dari mana dapat uang dan seterusnya, untuk kepentingan kebersamaan, dan dia menggunakan itu ke kepentingan pribadi. Ya. Jadi dengan kata lain, Yesus juga punya kepercayaan besar pada dia, dan disinilah godaan terjadi. Jadi antara pikirannya sendiri, he has own world, dia punya dunianya sendiri juga, gitu kan, yang berbeda dengan dunia para rasul dan Yesus. Mungkin juga para rasul juga punya kecenderungan yang tidak mereka mengerti apa yang terjadi pada Yesus. Jadi kita kan sekarang melihat apa yang pada dilihat oleh Yesus, gitu kan, yang sudah terjadi, sudah selesai. Tapi mereka pada waktu itu mungkin juga mengalami ketakutan, kebingungan dan ketidakpastian. Maka lihat Yakobus dan Yohanes meminta supaya duduk di kiri kanan Yesus. Petrus juga supaya kekuasaan Yesus dapat terjadi. Ya mungkin para rasul juga punya pergulatan batin masing-masing. Ya mungkin kelemahan dari Yudas Iskariot adalah mungkin dia seringkali keluar dari kelompok. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia renungkan, apa yang kegelisahan, kecemasan, kebingungannya itu, dia keluar dari kelompok. Tidak masukkan, tidak membicarakan bersama-sama. Ya, disinilah mungkin iblis masuk dalam dia dengan pikirannya yang ingin supaya Yesus menjadi raja, menjadi orang hebat dan seterusnya. Ya. Dan dia kecewa akan hal itu, bisa jadi kecewa. Dan dia keluar dari kelompok, berkali-kali dia keluar dari kelompok, dikatakan. Dia menggunakan uang yang tidak baik. Dan akhirnya si iblis masuk kepada dia untuk mendapatkan uang 30 dinar dan uang yang besar untuk menyerahkan Yesus, berkhianat pada Yesus. Saudara, kita bisa belajar banyak. Hati-hati dengan keuangan. Sungguh, kita melihat kasus yang sekarang ini, Rafael, Ulun dan segala macam, bertriliun-triliun uang dia dapatkan dengan cara dan akhirnya dia jatuh dan akhirnya dia hancur lebur. Ya. Karena perbuatan dengan anaknya, dengan istrinya, dengan rumah-rumah mewah dan seterusnya dan seterusnya. Kita bisa melihat itu. Nggak perlu kita katakan dengan apapun, nyata. Dan kedua, ketika kita mempunyai pikiran sendiri, jangan pernah keluar dari komunitas Katolik. Kalau kita keluar, maka kita akan mendapatkan pengaruh yang tidak baik, yang berbeda dari apa yang kita pikirkan. Cobalah tetap dalam kerangka gereja Katolik, masuk di sana dengan kegelisahan, kecemasan. Kita diskusikan dengan orang-orang yang mungkin tahu. Sekali lagi, saudara, setiap orang punya pergulatan, tapi jangan sampai kita mengkhianati Yesus. Masuklah dalam kerangka itu. Dan Petrus juga adalah orang pengkhianat, tapi dia kemudian menyesal. Ya, ketiga adalah jangan sombong, jangan keangkuhan. Kita semua bisa bersalah dan bisa bertobat. Petrus bersalah dan bertobat dan menyesal. Yudas bersalah, tapi dia tidak menyesal. Dia menghukum dirinya sendiri bahwa dia bersalah dan dia bunuh diri. Semoga Anda dan saya belajar mendengarkan bimbingan Roh Kudus untuk selalu mengikuti Yesus di saat apapun. Dan jangan keluar dari kerangka gereja Katolik ini. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa dan Putra